Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Penatua Desi Balo. Bapak Ibu, renungan pagi ini saya beri judul Hikmat yang Mengubah Hidup. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami sungguh rindu untuk dapat mensyukuri hidup yang Tuhan beri ini dengan melakukan, menjalani hidup seturut yang Engkau mau. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dimampukan untuk memahaminya dan juga menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara-saudara, dalam 2 hari ini kita diingatkan pada 2 momen penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hari Buruh tanggal 1 Mei kemarin dan Hari Pendidikan Nasional hari ini. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya sekadar tanggal di kalender. Namun sesungguhnya keduanya menggambarkan realitas hidup kita setiap hari, di mana kita tidak pernah lepas dari 2 hal, yaitu belajar dan bekerja. Kita belajar di berbagai tempat dan dari berbagai pengalaman, dan kita bekerja dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Inilah ritme hidup kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa di tengah semua itu yang kita butuhkan bukan sekadar pengetahuan atau keterampilan, tetapi hikmat dari Tuhan. Pengetahuan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hikmat menentukan bagaimana kita melakukannya dengan benar. Tanpa hikmat Tuhan, kita bisa saja berhasil dalam belajar dan pekerjaan, tetapi kehilangan arah. Kita bisa menjadi pintar, tetapi mudah tersinggung. Kita bisa rajin bekerja, tetapi tidak bertumbuh dalam karakter. Kita bisa aktif di gereja, tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara, hikmat Tuhan adalah dasar dari segalanya. Hikmat adalah hal yang dapat menolong kita untuk bersikap benar di tempat kerja, mengambil keputusan dengan bijak dalam keluarga, dan membangun relasi yang sehat dengan sesama. Hikmat Tuhan juga bekerja dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan, dalam persekutuan, bahkan dalam perbedaan dan gesekan. Hikmat menolong kita untuk tidak dikuasai ego, tetapi belajar merendahkan hati, mau mendengar, dan mau diubahkan. Karena itu pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita belajar atau bekerja, tetapi apakah semua itu sungguh berdiri di atas hikmat Tuhan. Apakah keputusan-keputusan kita dipimpin oleh hikmat-Nya? Apakah sikap kita mencerminkan hikmat itu? Apakah hidup kita semakin diubahkan? Saudara-saudara, hikmat Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubah hidup, mengubah cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita menjalani setiap peran yang Tuhan percayakan.
Kiranya dalam setiap proses belajar dan bekerja, baik di luar maupun di dalam gereja, kita terus berakar pada hikmat Tuhan, sehingga hidup kita tidak hanya dipenuhi aktivitas, tetapi sungguh mengalami perubahan. Inilah hikmat yang mengubah hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, untuk renungan yang boleh juga Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, supaya setiap kami tidak saja berhenti pada kerinduan untuk berubah, tetapi kami terus mendorong diri untuk menghidupinya, menjalani kehidupan yang Tuhan beri ini dengan lebih baik, karena hikmat Tuhan kami pakai. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.